Berarti yang ini dimatikan gitu nggak Bapak? Ya dimatikan Pak. Oke. Maaf, linknya itu ternyata ada sama yang main room dengan yang tadi itu Pak. Saya geser Pak. Oh iya Pak. J. Yang ini dijadikan apa ya, tempat rekaman siapa? Akunnya siapa nih? Saya nggak apa-apa Bapak. Pak Taufik, uji coba untuk hari ini Pak. Untuk besok. Oh iya Pak. Monggo. Oke, saya izin pindah ke link yang baru Bapak. Oke. Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini sudah di link yang baru atau masih lama, G? Masih apa? Ini loh linknya yang ini itu sudah baru ya? Baru Bu, baru. Oh, G sama. Sebetulnya main roomnya ini Bu. Saya ngopi linknya itu ternyata di bor 5 dengan main room itu sama. Akhirnya saya tukar saja supaya rekaman yang saya setorkan nanti tidak putus dari awal. J Bapak siap. Ini. Kita lanjut Bu Okta? Iya Bapak. Okay. Kita mulai dari awal lagi apa bagaimana G? Enggak apa-apa, dari awal lagi enggak apa-apa mungkin. Oke. Selamat siang Bu Okta. Selamat siang Bapak. Ya, sehat ya kabarnya, Ge? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita istilahnya ngobrol-ngobrol pada kesempatan siang hari ini. Mungkin hari ini kita akan ngobrolin apa ya? Ini permasalahan yang ada di sekolah, utamanya pada murid saya, Bapak. Ya, silakan. Iya, begini Bapak, saya punya permasalahan. Salah satu siswa saya di kelas 6 ini beberapa hari dia tidak masuk sekolah. Awalnya dia sakit, izinnya sakit, memang ada surat dokternya sakit. Kemudian butuh proses penyembuhan beberapa hari, saya izinkan untuk istirahat di rumah. Kemudian 4 hari ini dia tidak masuk sekolah, tanpa izin, tanpa kirim surat. Saya tanya kabarnya pun lewat chat WA, lewat telepon juga tidak ada jawaban gitu. Lewat teman-temannya pun juga tidak ada jawaban. Saya tunggu, hari ini tadi juga tidak masuk, malah yang bikin saya terkejut kaget itu orang tuanya ke sekolah membawa beberapa buku yang dipinjamkan dari sekolah itu mau dikembalikan karena anaknya ini tidak mau sekolah lagi Bu, gitu Pak ceritanya. Nah, orang tua ini sudah berusaha membujuk si anak ini untuk mau sekolah lagi, tapi anaknya sudah nggak mau, benar-benar udahlah saya nggak sekolah, saya lebih asyik di rumah mainan gitu, nggak mau sekolah. Nah, ini tadi pagi saya ke rumahnya pun membujuk untuk sekolah pun dia juga nggak mau gitu. Saya kebetulan ada jam olahraga, saya usahakan datang ke rumahnya. Nah, anaknya pun ada anaknya di rumah, orang tuanya juga, iya ada anaknya, enggak kemana-mana, orang tuanya yang ibunya ada, kalau ayahnya kerja. Loh ini loh Bu, dibujuk kayak gimana loh anaknya tetap nggak mau melanjutkan sekolahnya, padahal kan sudah di kelas 6 gitu loh, kan eman toh Pak, ya. Misalnya pindah sekolah pun kalau sudah di kelas 6 kan sudah tidak bisa, kan seperti itu, karena sudah masuk di kelas 6 gitu loh. Ada apa saya gitu, apa dibully temannya di sekolah? Enggak jawabannya. Saya itu memang mengamati mulai dia masuk di kelas 6 itu seringkali dia itu hobinya itu gambar kayak kartun gitu. Kayak seperti itu. Anaknya cenderung pendiam. Kalau bergaul
sosial dengan temannya itu cenderung kurang. Jadi dia condongnya itu menyendiri, kayak seolah-olah nggak ada temannya gitu loh, Pak. Jadi dia itu kayak murung sendiri ya lah itu tadi. Terus gimana lah kamu kok sudah kelas 6 kan emang saya gitu, nanti kan melanjutkan sampai ke SMP SMA saya gitu, itu pun juga anaknya belum mau. Akhirnya ya saya koordinasi dengan orang tuanya, ibu mamanya tadi, saya teruskan permasalahan ini ke atasan saya, tentunya kepala sekolah kan begitu Pak, karena anaknya nyerah nggak mau sekolah, putus asa, ini kenapa saya gitu. Memang anaknya cenderung tertutup gitu loh, nggak bisa terbuka layaknya anak-anak yang lain yang saya dapati selama ini kan. Baru-baru ini kan hanya mulai bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan, akhir 3 bulan ini kok saya lihat anaknya seperti ini gitu. Makanya saya itu juga agak bingung, ini apa ya anak ini kok enggak mau sekolah. Iya, enggak mau sekolah. Anaknya itu ada di rumah, terus gini, dia itu condongnya mainnya itu kalau di rumah. Tadi itu saya dapati rumahnya itu kayak rumah warisan keluarga gitu, jadi banyak keluarga yang tinggal di situ, terus banyak saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil gitu loh, katakanlah adik kelasnya ya kelas 3, kelas 4 gitu, mainannya sama anak kelas 3, kelas 4, kelas 2 gitu. Anak ini gimana ya saya gitu, saya juga bingung, sudah saya bujuk sekolah nggak mau, di kelas saya lihat permasalahan dengan teman-temannya juga nggak ada, kok tiba-tiba dia kayak putus asa, nggak mau sekolah gitu loh. Dan dia tuh sampai ibunya itu kalau mau les gambar seperti yang diminati itu nggak apa-apa, tak leskan, yang penting kamu ke sekolah gitu loh, nggak sampai kayak gini. Masuk mama ini disuruh bawa semua buku paketnya, suruh kembalikan, sudah nggak mau sekolah lagi gitu. Itu kan suatu apa ya mengganjal buat saya. Ini anaknya sudah kelas 6 gitu loh, Pak. Saya cari solusi bagaimana lah. Ini tadi sama atasan saya juga belum ketemu karena beliaunya juga ada rapat di tempat lain juga, jadi belum sempat ngobrol secara langsung lebih detail, itu belum sempat gitu loh. Iya. Dari yang Bu Okta ceritakan tadi, Bu Okta ada murid yang beberapa hari tidak masuk, awalnya izin sakit, kemudian setelah beberapa hari malah tidak masuk tanpa ada pemberitahuan. Kemudian tadi Bu Okta juga menyampaikan setelah beberapa hari malah orang tuanya yang ke sekolah gitu. Iya, betul. Terus bilang anaknya nggak mau sekolah lagi. Terus anaknya tadi cenderung pendiam, sosial dengan teman-temannya kurang, sehingga mau tanya ke teman dekatnya itu kayaknya anak ini tidak punya teman dekat gitu nggak? Karena cenderung pendiam dan lebih sering tinggal sendiri gitu kalau di sekolah. Kemudian tadi Bokta juga sudah menyempatkan berkunjung ke rumah, sudah tahu kondisi kondisi anak tersebut di rumah. Kemudian Bokta juga sudah ada niatan untuk berkoordinasi dengan pimpinan GKS. Nah, dari Bu Okta sendiri kira-kira sudah membangun atau membuat komunikasi secara pribadi nggak dengan anak yang bersangkutan? Maksudnya Bu Okta mungkin bisa sudah mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengan anaknya tersebut, si anak tersebut? Iya, tadi itu ketika saya ajak ngobrol itu dia cuma enggak Bu, saya enggak sekolah, saya enggak melanjutkan lagi. Jawabannya itu hanya singkat-singkat gitu Pak. Terus cenderung diem, saya sampai bingung. Aduh, saya berusaha, oke lah, saya belajar menjadi sosok sahabatnya, saya gitu. Apa sih Dok yang kamu inginkan, saya gitu. Pengen gambar-gambar, ya enggak apa-apa. Saya itu memang kalau di kelas saya itu cenderung gini Pak, kalau di kelas anak-anak sudah sukanya apa, mau suka menggambar, mau ada yang di pojok baca saya itu saya sediakan kayak mainan-mainan gitu. Jadi kalau bosen belajar, sudah selesai belajar sama saya, itu anak-anak sudah
minatnya sendiri-sendiri, ya itu tadi ada yang kadang curhatan sama temannya, mesti saya beri waktu entah 10 menit gitu untuk kayak gitulah. Anak ini itu condongnya itu ini Mbak, atau kayak dia itu kayak gambar-gambar, terus gambarnya itu mungkin kayak sebuah komik tuh loh Mbak, diberi kayak percakapan, gambar gitu, jadi kartun-kartun kayak di komik itu, kartun ya. gambar kartun, terus saya sampai bingung, masa anak ini punya apa ya, istilahnya itu kayak punya penglihatan lain gitu loh Mbak. Saya kan iya, karena anak itu benar-benar diem terus gambar-gambar gitu. Dan saya akhirnya anak ini saya amati gitu ya, beda dengan teman-temannya gitu ya. Masa anak ini punya indera yang lain, saya gitu kok kayak beda sama teman yang lain, saya gitu. Malah awal dulu itu saya tuh pernah gini, awal masuk di bulan 6, saya tuh kan belajar ini untuk anak-anak, saya suruh ini loh Pak, menggambarkan diri kalian itu seperti apa toh, saya gitu. Nah, dia itu kan saya arsip Pak, jadi kumpulannya anak-anak satu kelas itu saya arsip, saya lihat lagi, saya cek, saya lihat lagi, dia itu menggambarkan dirinya seolah-olah puding Pak. Seolah-olah apa tadi? Puding. Puding. Nah, puding itu kan kayak agar-agar itu loh Pak. Nah, iya. Anak ini menggambarkan dirinya, itu saya suruh di atasan, di balik gambarnya itu menggambarkan seolah-olah seperti puding. Puding ini kan memang apa ya Pak ya, kalau disentuh kadang puding itu menyesuaikan, disentuh ini goyang ke sini, goyang ke sini kan gitu lah. Gerak gini goyang, iya. Betul. Saya ingat lagi, tadi saya buka lagi dokumennya anak-anak yang waktu awal masuk di kelas 6 itu, saya gini, apa ya maksud si anak ini tuh agak beda dengan yang lain juga. Saya tadi berusaha untuk komunikasi seperti itu, juga anaknya cenderungnya nggak ada nangis, nggak ada apa, nggak, saya ke rumahnya itu ya biasa santai, jawabnya hanya enggak Bu, saya ada permasalahan dengan temannya, saya sampai saya kayak gitu, mungkin punya permasalahan atau mungkin punya permasalahan di pelajaran yang dia tidak mampu, mungkin bukan di mapel kaya Pak ya, di mapel lainnya selain saya ampuh mungkin ada kedapatan tidak ada permasalahan juga. Saya tanya ke guru lain selain saya juga nggak ada. Nah, saya juga akhirnya saya tadi pulang dari rumahnya itu, dari kemarin sudah saya komunikasi dengan guru sebelumnya, itu riwayatnya memang sering nggak sekolah, tapi itu karena ada izin tadi Pak, kalau nggak sekolah itu izin sakit, terus izin keluarga gitu ya. Nggak ada indikator anaknya ini nggak mau sekolah, nggak mau melanjutkan, itu nggak ada waktu dia kelas 5 dulu. Nah, kok sekarang aneh ya Bu, saya tadi komunikasi sama guru sebelumnya, kok sekarang malah tadi saya ke rumahnya itu dia nyerang, nggak mau, istilahnya nggak mau. Saya sampai gini, kan rumahnya si anak ini saya lewati, tapi masuk gang Pak, cuman kalau pagi saya lewati hanya masuk gang. Ayo kalau pagi berangkat bareng Ibu, saya sampai gitu. Enggak Bu, saya pokoknya nggak mau sekolah. Loh, nggak mau sekolah kenapa? Nggak apa-apa, saya di rumah aja, gitu jawabnya Pak. Iya, saya sampai bingung. Dari yang Bu Okta ceritakan tadi, panjenengan sudah koordinasi dengan guru kelas sebelumnya untuk mencari tahu perihal anak ini di kelas-kelas sebelumnya. Kemudian mengenai hobi anak ini, kemudian sikap perlakuan ini selama di sekolah seperti apa itu. Kira-kira menurut Bu Okta ini, anak ini lebih ke faktor karena dia merasa tidak punya teman di sekolah, atau karena dia kekurangan motivasi seperti itu, mungkin menurut Bu Okta? Kalau menurut saya sebenarnya itu kurang motivasi juga. Kan kayak gini, kadang motivasi gitu. Iya, dukungan dari orang tua. Saya tadi kan lihat ada anak kecil belum 1 tahun umurnya, saya tanya ke mamanya, ternyata adiknya. Akhirnya saya ngobrol sendiri sama mamanya, apa iya karena
faktor dari setelah punya adik, anak ini condongnya kok seperti ini, kayak gitu. Oh, Iya, nah iya, saya iya, akhirnya iya. mikir, adiknya belum umur 8 bulan kalau nggak salah tadi Pak. Berarti kalau saya hitung mundur ke belakang, ya benar, waktu itu anaknya kelas 5, kayak gitu akhirnya. Iya, iya, Soalnya iya, iya. setelah saya selidiki lewat guru sebelumnya kelas 4, kelas 3 itu nggak ada permasalahan si anak ini, kayak gitu. Anak Apa ini baik-baik saja nggih di iya, sekolah gitu. betul, 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 Pak. Nah, anak ini perempuan juga gitu loh. Apa iya, Hmm, anak ini kurang motivasi dari pihak keluarganya sendiri juga itu loh awalnya. Mungkin motivasi iya, iya. secara intern gitu loh, Mbak. Nggih. Kita di Iya, sekolah intern. membangun, kita di sekolah membangun motivasi anak-anak untuk bagaimana caranya anak-anak ini senang di sekolah, kan gitu Pak. Kalau usia SD nggih, untuk senang di Iya, iya. sekolah kan gitu. Nah, tapi kalau dukungan dari rumah, ya itu tadi saya lihat di rumahnya itu kalau tidak salah tadi ada 4 keluarga atau bagaimana gitu Pak. Saya sampai gini, walah kok Dalam banyak satu rumah itu sekali. nggih? Iya, dalam satu rumah. Nah, Oh, dalam satu rumah. iya, mamanya itu sudah cerita kalau itu rumah warisan, Bu, rumahnya orang tua. Oh, Iya, saya iya. akhirnya, aduh, ini kayaknya awal sumbernya ini dari keluarga dulu kan gitu, Pak. Oke, 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 Mungkin oke, oke, oke. berawal kurangnya motivasi entah anak yang kurang apa Pak ya, enggak diperhatikan gitu loh Pak, istilahnya itu. Iya, iya, iya. Nah, istilahnya Merasa kurang. kurang diperhatikan. Merasa kurang diperhatikan, ya wis lah, aku gak sekolah loh, gak popo kok sama orang tua aku. Oh, apa mungkin itu saya gitu tadi juga mikirnya gitu. Sama saya itu ya, kadang kalau anak itu didatangi gurunya kan ada yang takut gitu. Enggak, sama saya itu biasa. Iya. Saya sampai apa iya ya, anak ini dukungan keluarganya itu tadi. Saya tuh di rumah juga gitu, saya lihatnya ibunya tuh condong ke adiknya Iya. gitu. Saya oh ini mungkin berawal dari keluarga. Terus di keluarga itu Iya. juga banyak anak-anak kecil tadi Pak, yang umurnya masih di bawahnya. Jadi dia itu akhirnya senang mainan sama anak kecil-kecil gitu tadi. Kalau saya Mbak iya. Iya, iya. Iya, Karena kelas yang saya tangkap dari cerita Okta tadi, kayaknya anak ini merasa apa ya namanya ya? Perhatian orang tuanya itu teralihkan ke adiknya, lebih ke seperti itu, nggih. Sehingga iya, dia betul, itu betul, kayak betul. saya tidak diperhatikan lagi seperti itu, nggih. Nah, Merasa seperti itu sehingga mungkin dia istilahnya ah, kehilangan apa ya motivasi untuk belajar, kemudian tidak ada apa ya namanya ya keinginan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu ya karena memang dari dalam dirinya itu kayaknya dia sudah merasa kehilangan perhatian dari orang tuanya iya, gitu nggih. itu kalau menurut sepemahaman saya yang mempelajari dia itu, gitu Pak, karena uh-uh. karena di kelas sebelumnya tadi Boka juga sudah menyampaikan bahwa sebelumnya anak ini ya baik-baik saja, Ya, tidak waktu ada kelas 3-4-nya dia baik-baik saja, baru di kelas kalau tidak masuk pun izin gitu ya di kelas 5 pun juga gitu, kalau nggak masuk ya ada izin dari orang tua juga ada izin gitu loh Pak. Saya juga saya heran kok seperti ini kok pas di kelas 6-nya kayak gini gitu iya ya saya itu walah saya permasalahan ya seperti iya yang diceritakan Bokta tadi mungkin anak ini apa namanya ya kehilangan motivasi untuk belajar, dia malas sekolah, kemudian lebih menutup diri karena itu tadi nggih yang disampaikan Bokta kayaknya anak ini merasa dia kehilangan perhatian dari orang tuanya atau perhatian dari orang tuanya itu beralih ke adiknya yang masih kecil seperti itu. Kira-kira menurut Bokta langkah apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak ini supaya motivasinya ini bisa bangkit kembali untuk ke sekolah menurut pandangan Bokta gimana? Kalau menurut pandangan saya beri motivasi tadi gini, sebelumnya di kelas saya minggu yang lalu itu di kelas 8 sama-sama kelas 6 juga itu di kelas sebelah itu
juga sama, tapi anaknya beda lagi, nggak mau sekolah itu karena ya orang tuanya kerja mulai maksudnya pagi itu sebelum anaknya berangkat sekolah itu sudah keberangkatan orang tuanya kerja lebih awal gitu Pak. Jadi si anak ini istilahnya itu tadi juga nggak terakhir gitu loh, jadi nggak ada yang ngurusi, akhirnya ya harus sering nggak sekolah gitu. Terus saya berkaca dari pengalaman teman saya itu kan akhirnya berkunjung bersama kepala sekolah yang semula berkunjung sendiri gurunya, terus ngajak ngasih motivasi gini-gini, masih belum ada reaksi, tapi enggak ada sampai putus asa seperti murid saya ini sampai bukunya dikembalikan, enggak ada, enggak seperti itu, enggak separah itu. Anaknya pun enggak pendiam seperti murid saya. Nah, saya juga punya rencana ingin sama kepala sekolah, sama kepala sekolah untuk ke rumahnya lagi. Mohon maaf, Dokter. Iya Pak. Mohon maaf. Ini di bawah ada teman-teman menyiapkan pantun tadi. Ini agak agak rame. Iya, enggak apa-apa Pak. Nggih. Mohon maaf. Iya Pak, ya. Mohon maaf, Dokter. Ini di bawah ada persiapan untuk peringatan Maulid Nabi. Teman-teman ada yang ngecek sound, jadi tadi agak iya. kedengeran gitu. Oke, lanjut tadi. Ada rencana kunjungan dengan KS tadi berdasarkan pengalaman dari kelas 11 seperti itu. Oke. Betul, mungkin langkah-langkah yang lain untuk membantu anak ini menurut Dokter, mungkin karena tadi kurangnya sosialisasi juga, jadi dia tidak punya teman juga. Mungkin untuk bagian ini mungkin bisa dibantu dengan apa gitu? Yang sama temannya tadi ya Pak ya? Ya, yang ya kurang interaksi. Ya, saya dari kemarin itu sudah saya cerita ke anak-anak setelah orang tuanya datang ke sekolah menemui saya itu, saya cerita ke anak-anak, ayo Tarek, kalian semua lu sudah kayak saudara di sini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama-sama, hampir 5 tahun lebih, mau 6 tahun, masa kalian lihat saudaranya putus asa seperti ini terus kalian diam saja. Terus ada yang nyeloteh gini, Bu, saya lu sudah bilang ayo ke sekolah. Lah yang bilang ini Pak juga anaknya sedikit trouble, karena trouble-nya itu anak broken. Tapi setelah saya atasi permasalahannya, lama-lama akhirnya dia termotivasi dan bisa ngasih omongan ke anak yang nggak masuk tadi. Kamu lo dicariin sama gurunya, ya bu guru lo ya baik. Apa sih yang sulit di kelas 6? Sampai anaknya tadi cerita gitu kemarin itu sama saya. Sudah saya motivasi gini. Loh, lihatin aku dulu loh ya sering nggak masuk lah, anaknya kan bilang gitu. Temennya gitu gitu. Iya, temennya gitu, cowok ini Pak. Kebetulan satu gang rumahnya. Aku loh ya sering nggak masuk, tapi diburu loh nggak apa itu. Bahkan aku bangunku kesiangan, ya aku jujur Bu, aku nggak sekolah kemarin, bangunku kesiangan. Bukan aku niatan nggak masuk sekolah gitu, enggak, bangunku kesiangan loh. Lah mamamu gimana? Sama juga kesiangan gitu. Jadi anaknya sekarang cenderung masuk terus gitu loh. Padahal awal-awal dulu juga sama seperti itu, tapi enggak sampai parah seperti ini. Dia kasih motivasi gitu, terus saya suruh dekati, terus teman-temannya yang perempuan yang lain juga saya kasih motivasi. Ayolah Rek, kita jadi saudaranya, selain jadi sahabat, teman, kita ayo belajar jadi saudara. Loh, Ibu berdiri di sini di hadapan kalian, loh, sudah kayak orang tua kalian. Nggak tega lihat satu temannya ada yang sampai putus asa, nggak mau melanjutkan. Nanti punya ijazah apa kalian? SD aja nggak punya ijazah, mau melanjutkan kemana? Saya kan mikirnya gitu loh, Pak. Mau lanjutkan jadi apa kalian? Memikirkan masa depan anak ini ke depannya gimana? Betul, Pak.
Karena kadang apa ya yang dipikirkan guru itu sudah sejauh itu saking pedulinya kita terhadap anak-anak gitu. Dari dua rencana tadi, rencana berkunjung dengan kepala sekolah atau meminta bantuan teman-teman untuk memotivasi anak ini, kira-kira mana yang lebih bisa dilakukan terlebih dahulu, gitu, Pak? Yang bisa saya lakukan lebih dahulu sama itu Pak, ke anak-anak dulu, teman-temannya yang dulu. Bantuan dari teman-temannya untuk Iya, memotivasi, dukungan dari teman-temannya. Apa iya Tare, kemarin itu ada apa katakanlah itu apa katakanlah itu ilo-iloan itu loh. Nah, oh iya apa namanya anak-anak biasanya. Namanya anak-anak saya iya. gitu. Anak ini cenderung pendiam, takutnya yang ditakutkan ibu ini, anak ini tersinggung. Kamu bilang ini oke, kamu bercanda, tapi buat si anak ini bukan candaan lagi tapi serius. Yang saya khawatirkan itu apa, kan sekarang ini loh Pak, musim bully-bully itu loh, akhir-akhir ini kan banyak yang kayak gitu anak di sekolah-sekolah kan seperti itu, padahal sudah digaung-gaungkan sama guru-guru itu kan, ya namanya anak-anak, apalagi anak kecil katanya bercanda lah, inilah kayak gitu. Tapi itu tadi juga saya nggak menemukan belakangan ini nggak menemukan ada yang seperti itu, saya gitu kok. Anak ini kok gini memang faktor dari keluarganya atau gimana, teman-temannya dari kemarin, terus tadi pagi juga nyampe, sudah Bu, kemarin malam itu ketemu itu juga sudah saya suruh sekolah, tapi anaknya ya itu tadi nggak masuk sekolah, bukuku loh sudah tak kasih nama mamaku biar dikasihkan ke Bu Okta gitu loh. Iya sebenarnya yang sudah disampaikan Bu Okta tadi untuk rencana untuk membantu anak-anak ini sudah bagus sebenarnya. Salah satunya dengan melibatkan teman-temannya untuk apa tadi yang disampaikan Bu Okta, menunjukkan kepedulian, kepedulian terhadap sama temannya itu sangat bagus sekali, karena kadang apa ya, dunia anak itu ya yang paham ya dengan anak-anak yang setara mungkin yang bisa lebih mungkin apa namanya, paham dengan keinginan atau hal yang diharapkan oleh si anak tersebut. Ya mudah-mudahan nanti setelah ada apa namanya bantuan dari teman-teman sekelasnya untuk membantu memotivasi, memberikan semangat, kemudian apa namanya membuka ruang bagi anak ini supaya interaksi dengan teman-teman yang lain lebih baik, sehingga mungkin nanti dalam tanda kutip anak ini akan punya teman di sekolah sehingga tidak merasa kesepian seperti itu. Ditambah tadi rencana yang kedua, Dokter ada rencana kunjungan dengan kepala sekolah untuk memberikan motivasi juga kepada anak ini supaya ada semangat lagi untuk sekolah seperti itu, nggih. Ya, sudah bagus sekali sebenarnya. Tinggal nanti kita bersama-sama berusaha untuk gimana membantu anak ini ya Bu, kita supaya anak yang kehilangan motivasi untuk belajar ini bisa kita bantu untuk timbul lagi motivasi dan semangat belajarnya seperti itu. Iya benar. Ya mungkin saya itu ingat waktu Agustusan kemarin kita diskusikan untuk siang ini, Dokter. Iya Pak, enggak dengar saya. Agak ramai guys. Suaranya Pak. Sudah cukup atau mungkin ada lagi yang ingin kita diskusikan? Kalau dari permasalahan saya sudah cukup Pak. Itu tadi saya dengan mungkin belajar dengan dua solusi itu tadi, mencari jalan keluarnya untuk memotivasi. Jadi kita kan sebagai guru juga memikirkan, apalagi guru di akhir ya Pak ya. Kayak saya ini kan di akhir jenjang itu kan memikirkan anak-anak ini nanti kemana gitu loh, maunya dia kemana, sampai dia sudah di kelas 6 tapi putus di SD, belum sampai tamat di kelas SD-nya ini dia sudah putus sekolah. Saya itu kan eman gitu.
mengingat juga lingkungan kita itu wilayah utara itu luar biasa loh Pak. Kalau saya iklimnya itu loh, nggih. Iklimnya wilayah utara itu Iya. luar biasa. Beda dengan iklim Surabaya Tengah Pak. Gitu loh. Surabaya Utara itu ya itu tadi pengaruh lingkungan itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi apa pengaruh keluarga, apa pengaruh lingkungan sekitar rumahnya dia, saya gitu. Masuk saya gali terus ini. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Okta atas kesediaan untuk sharingnya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, kemudian rencana yang akan kita lakukan untuk membantu anak yang kehilangan motivasi belajarnya tadi bisa berjalan dengan baik dan bisa membantu anak tadi untuk bisa kembali semangat belajar. Terima kasih atas sharingnya Bu Okta. Iya Bapak, sama-sama. Yang saya ya yang jenengan sampun nggih. Nggih, sampun Bapak. Sekarang bergantian peran Bu Okta, saya yang coaching, panjenengan yang coachnya. Iya, saya yang coachnya. Panjenengan yang mulai nggih untuk saya Pak yang mulai. Pembicaraan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Siang Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah siang ini sehat. Alhamdulillah. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Bagaimana Bapak? Apa ada suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu kita diskusikan siang hari ini? Iya Ibu. Ini saya agak gimana ya, bingung gitu kadang, butuh teman cerita juga untuk sharing mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Ini saya ada siswa yang apa ya, dalam tanda kutip itu memiliki perilaku yang sulit untuk dalam tanda kutip diatur seperti itu. Siswanya ini perempuan, kan di tahun ajaran ini baru naik ke kelas 4 seperti itu. Dan kebetulan menjadi siswa di kelas saya di kelas 4A seperti itu. Nah, di awal-awal itu anak ini sebenarnya tidak menunjukkan apa ya, tingkah yang aneh atau apa seperti itu, tapi selang beberapa hari setelah masuk sekolah itu kok anak ini perempuan seperti itu, kok kadang apa ya, sering konflik gitu loh Bu dengan teman-temannya yang lain, sering tidak cocok seperti itu. Ya, setiap hari ada saja masalahnya gitu. Dan yang disampaikan oleh teman-teman sekelasnya bahwa si anak perempuan ini yang sering bikin apa ya, memulai suatu permasalahan seperti itu, yang bikin masalah seperti itu. Apa namanya? Kemudian saya coba untuk dekati, tanya mengenai apa yang menjadi masalah bagi anak ini. Kemudian anak ini cuma bilangnya, enggak kok Pak, saya hanya guyon, bilangnya gitu. Terus di waktu-waktu selanjutnya, ini di kelas saya kan dibagi kelompok. Anak ini misalnya awalnya tergabung di kelompok 1 misal. Nah, selang beberapa hari itu tadi, karena anak ini sering nggak cocok dengan temannya gitu, istilahnya dalam apa, sering bukan berkelahi fisik tapi sering adu mulut istilahnya dengan temannya, sehingga dia itu pernah sekali minta untuk pindah kelompok.
Nah, waktu itu saya anggap mungkin dengan kelompok ini memang anak ini sedang apa ya, tidak cocok secara karakter atau apa, sehingga waktu itu ketika anak ini minta untuk pindah kelompok dengan pertimbangan supaya anak ini bisa belajar dengan lebih nyaman di kelas seperti itu, waktu itu saya turuti, ya nggak apa-apa. Waktu itu saya beri pilihan, kamu mau duduk di kelompok mana yang membuat kamu nyaman di kelas untuk belajar. Kemudian anak ini misal, saya di kelompok D saja Pak, waktu itu bilangnya gitu mintanya. Nah, saya turuti, tapi yang terjadi anak ini di kelompok D juga seperti itu, ya. Apa ya? Nggak cocok lagi teman-temannya seperti itu, adu mulut saja. Dan dalam beberapa hari terakhir ini yang saya lihat dan saya dengar juga dari laporan teman-temannya, anak ini juga berani untuk main tangan seperti itu loh Bu. Sering mukul temannya, walaupun dia perempuan tapi dia berani seperti itu loh Bu. Seperti itu. Padahal masih kelas 4 ya Pak ya? Iya kelas 4. Pokoknya luar biasa nih menurut saya seperti itu. Ini Pak Taufik, si anak ini kan baru naik di kelas 4 ya Pak ya? Kan hanya kita ya tadi ya mulai 3 bulan terakhir ini kan ya, berarti mengenal anak ini. Dari Pak Taufik sendiri sebelumnya awal si anak-anak ini masuk di kelas 4 dulu pernah apa ya Pak ya, kayak membuat suatu mengenal identitas diri anak-anak masing-masing, misalnya dia hobinya apa, sukanya apa gitu. Pernah enggak? Nah, itu juga salah satu apa ya, permasalahan yang saya hadapi terkait anak ini. Iya. Waktu di awal itu kan saya melakukan kayak asesmen diagnostik seperti itu. Ternyata anak ini di membacanya itu juga masih kurang lancar seperti itu. Jangankan sampai memahami suatu isi paragraf atau kalimat, membaca kalimatnya saja anak ini juga masih agak kurang seperti itu dibanding teman-teman yang lain. Kemudian dari hasil analisis itu juga asesmen di awal berhitungnya juga anak ini agak lambat seperti itu. Nah, saya waktu itu ada inisiatif untuk tanya ke guru-guru di kelas sebelumnya. Ternyata anak ini di kelas sebelumnya perilaku yang seperti itu memang sudah terjadi di kelas sebelumnya seperti itu. Bahwa anak ini kadang nggak mau nulis, kadang nggak ngerjakan tugas seperti itu. Dan yang paling sering itu dia sering tidak cocok dengan temannya itu, ganggu, kadang jahil, kadang bahkan berani mukul atau apa seperti itu katanya yang terjadi di kelas sebelumnya Bu Okta. Iya. Kalau dari sisi Pak Taufik sendiri di kelas 4 ini apa sudah pernah ini Pak ya, dari keluarganya si anak cewek ini, apa dia di keluarganya itu Pak Taufik pernah menyelidiki enggak anak ini punya permasalahan apa di keluarganya, sehingga dia saya perhatikan dari alur ceritanya tadi yang Pak Taufik sampaikan, kayak dia itu model-model anak yang cari perhatian gitu Pak ya, kayak suka bikin onar gitu toh. Saya sempat tanya sih ke guru kelas sebelumnya, ternyata anak ini itu berasal dari keluarga, kalau dari segi ekonomi itu mampu, berasal dari keluarga mampu. Tapi orang tuanya itu kerja dua-duanya katanya. Ayah dan ibunya itu kerja, sehingga ketika pulang sekolah anak ini ya tidak ada orang tua di rumah. Seperti itu biasanya setelah jam sekolah misalnya sore itu banyak guru-guru yang rumahnya dekat sekolah sini itu melihat anak ini ya sering main, istilahnya keluyuran, bahkan kadang mainnya itu dengan anak-anak yang laki seperti itu. Walaupun dia perempuan tapi kelompoknya dia itu kelompok bermainnya itu sering main dengan anak-anak laki seperti itu katanya.
karena di rumah itu tidak ada orang tua itu juga mungkin sehingga anak ini juga apa ya, merasa di rumah nggak ada teman atau kesepian atau apa, sehingga dia itu mengisi waktu luangnya itu dengan bermain. Tapi ya itu yang informasi yang disampaikan oleh teman-teman yang rumahnya dekat sini, anak ini itu kalau main itu dengan anak laki seperti itu. Seperti itu, Iya, tapi dari si anaknya sendiri tidak kelihatan sih kayak anak tomboy itu loh, Pak. Model-model cewek tapi kayak iya, laki. kayak seperti itu, kayak anak tomboy seperti itu. Iya. Betul. Dia apa ya, kalau istilahnya sedang tidak cocok dengan temannya itu mukul itu loh yang bikin saya agak khawatir, kan saya juga harus memikirkan anak-anak yang lain seperti itu. Kan yang di kelas saya tidak hanya anak ini, seperti itu saya juga harus memikirkan kenyamanan bagi anak-anak peserta didik yang lain seperti itu. Dia kan postur badannya juga lumayan tinggi besar gitu dibandingkan dengan anak-anak di kelas ini yang lain. Kalau ke anak-anak yang walaupun itu laki-laki tapi kalau posturnya lebih kecil itu dia berani seperti itu. Tapi kalau yang posturnya setara dia nggak berani, kata temannya seperti itu. Oh, gitu. Tapi sejauh ini pantauan Pak Taufik itu kan di kelas ya Pak ya. Kalau di luar kelas bagaimana Pak? Tidak ada laporan mungkin dari guru kelas 5 atau kelas 6-nya gitu? Kalau di luar kelas itu kan kebetulan di sini ada guru yang rumahnya dekat juga dengan anak ini. Kegiatan di luar sekolah seperti apa ya, yang panjenengan tahu caranya seperti itu. Ya terus disampaikan oleh guru tadi, ya itu Pak, karena orang tuanya itu kerja. Halo Bokta, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa Pak. Tadi jaringannya agak lemot biasa kalau iya, sore. Iya, agak putus-putus. Iya. Tadi sampai itu ya, ada guru yang juga rumahnya dekat dengan anak ini. Ya beliau bercerita bahwa anak ini kalau kegiatan di rumah ya seperti itu, sering main istilahnya dengan anak-anak yang laki, kemudian usianya mungkin lebih tinggi daripada dia sendiri seperti itu. Sejauh ini pemantauan Pak Taufik untuk di luar kelasnya bagaimana Pak? Tidak ada laporan dari guru-guru lain ke tentang keonaran si anak ini? Dia bikin onar gitu? Anak ini kalau di jam belajar di kelas itu mungkin bisa terpantau oleh saya seperti itu. Tapi beberapa kali saya lihat ketika jam pulang sekolah, anak ini nggak langsung pulang seperti itu. Biasanya masih beberapa jam atau beberapa menit itu masih di sekolah. Apa namanya, ketika saya tanya, loh kamu kok belum pulang, saya tanya seperti itu. Ini kan teman-temannya sudah pulang. Enggak Pak, saya di sini saja, saya di sekolah saja dulu, di rumah juga tidak ada kegiatan, bilangnya seperti itu. Iya. Pak Taufik belakangan ini kan kalau sudah diamati Pak Taufik, dilihat sama Pak Taufik, si anak ini kan kalau di dalam kelas atau di luarnya itu, di luar pembelajaran, anak ini buat kayak keusilan, keonarannya itu sudah punya solusi yang
gimana Pak ya untuk mengatasi biar tidak banyak laporan dari anak-anak yang lain yang juga butuh nyaman tentunya belajar. Iya, Tanpa benar. Itu diisi juga yang saya teman. pikirkan. Anak-anak yang lain. Gitu. Saya sudah mencoba beberapa kali istilahnya ngobrol gitu, tanya-tanya dengan anak ini. Kalau ke saya sebenarnya anak ini dalam tanda kutip, nurut seperti itu loh. Iya. Karena kan saya misal dalam menyampaikan iya. sesuatu itu tidak pernah istilahnya kasar atau apa. Kemudian jadi kalau diajak ngomong, diajak ngobrol itu gelem deh, enak gitu. Tapi biasanya yang dia tanda kutip itu kalau sedang tidak ada saya, misal di jam istirahat, kemudian atau di pas temennya mau pulang seperti itu. Kalau ada saya biasanya anak ini lebih ke apa ya, bisa bersikap lebih tenang seperti itu. Masalahnya laporan-laporan ini didapat atau keusilan dia itu terjadi ketika tidak dalam pengawasan gurunya, misal di jam istirahat atau jam pulang. Itu biasanya pas di depan sekolah, depan gerbang itu kadang saya suka dalam tanda kutip mukul temannya, setelah itu lari seperti itu. Yang saya terima dari teman-temannya seperti itu. Tapi ketika Pak Taufik ngobrol secara apa ya, secara empat mata dengan si anak ini tadi, nggak punya ganjalan permasalahan yang dihadapi anaknya gitu kan? Mungkin. Ya, kenapa? Iya, Pak Taufik tadi kan sudah menceritakan kalau sudah pernah ngobrol empat mata dengan anaknya. Nah, apa anaknya ini mungkin di rumah atau punya permasalahan yang seperti apa sehingga dia itu nggak bisa menyelesaikan masalahnya, terus condongnya dia itu apa ya, berperilaku seperti itu akhirnya. Apa dia butuh apa ya, diperhatikan atau bagaimana gitu, mungkin perhatian dari orang tua. Yang saya bisa apa ya, yang saya bisa ambil kesimpulan berdasarkan pemantauan yang saya lakukan beberapa bulan ini, terus beberapa informasi dari guru kelas sebelumnya dan beberapa rekan guru yang berdekatan dengan anak ini, sepertinya ya memang itu anak ini kayaknya kurang perhatian dari orang tuanya di rumah seperti itu. Kemudian dia kayaknya tidak ada apa ya, teman yang apa yang maksudnya bisa mengajak dia untuk mengisi waktu luangnya itu dengan kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Makanya dia seperti yang saya sampaikan tadi, kalau main itu malah dengan anak-anak cowok seperti itu. Ini rencananya bagaimana ya Pak? Kalau kalau sepengamatan Pak Taufik, cara dia bergaul dengan teman-temannya yang perempuan bagaimana Pak? Yang anaknya ini loh, kalau bergaul dengan teman-temannya yang perempuan itu layaknya anak perempuan yang biasa itu, apa dia memang condong di sekolah pun juga enggak suka berteman dengan anak yang perempuan, sukanya berteman dengan anak laki-laki, mungkin seperti itu. Yang saya lihat sih sebenarnya anak ini lebih ke kayak gini loh Bu. Kalau temennya itu mau nuruti dia, dia itu mau berteman seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak cocok dengan temannya, dia itu malah milih apa ya istilahnya ya, garai atau apa gitu loh, bikin ulah seperti itu. Kalau milih geger. Iya, pokoknya kalau sedang cocok gitu dia mau berteman seperti itu. Tapi kalau sedang nggak cocoknya itu kayak dia lebih apa ya,
kalau yang saya lihat dia itu lebih ke memaksakan kehendak gitu ke teman-temannya. Karpu gini gitu, kayak seperti itu. Kalau teman-temannya nggak mau, dia ya itu kadang ganggu atau bahkan apa namanya, istilahnya membuat temannya ini merasa tidak nyaman seperti itu karena diganggu terus ya, seperti itu. Kalau menurut pantauan Pak Taufik sendiri, apa sih anak ini kalau sama temannya dia punya apa ya, rasa gimana, kasihan atau bagaimana, lihat misalnya lihat temannya ada yang kesusahan atau gimana, dia masih punya lah rasa-rasa kasihan dengan temannya seperti itu. Ya itu tadi, kalau anak ini sebenarnya di segi kepedulian terhadap orang lain, selama dia cocok itu tadi, kalau dia sedang cocok, dia cocok, mau bantu, itu mau. Tapi masalahnya kalau sedang nggak cocok gitu loh. Maksudnya yang menurut saya sih, dari beberapa laporan yang disampaikan oleh teman-temannya, dia itu lebih kayak memaksakan kehendak seperti itu ke temannya, dan itu temannya kalau nggak mau biasanya diganggu seperti itu. Tapi kalau sedang cocok, enggak, anak ini enggak apa seperti itu, mau bantu temannya seperti itu, ada rasa kepedulian juga ke temannya seperti itu. Berarti hanya condong ke tadi kegiatan mengganggu dan memaksakan kehendak itu yang menjadi perhatian dari saya. Ya, memaksakan kehendak berarti sepertinya anak ini tuh kayak egoisnya tinggi ya Pak ya. Kalau ya, seperti kita baca itu egoisnya tinggi, mau A ya A, nggak mau B kan gitu. Iya. Teman-temannya misalnya nggak suka A, teman-teman yang lain sukanya B gitu ya. Nah, dia ini sukanya A, yo ayo kudu melu aku A pokoknya kan gitu. Istilahnya kan gitu si anak ini. Ini nanti rencananya Pak Taufik untuk mengatasi permasalahan seperti ini bagaimana ya Pak? Supaya nggak ada lagi laporan-laporan dari teman-temannya. Iya, gitu. saya ada beberapa rencana sih untuk membuat ini supaya karena ini ngobrol santai seperti itu, berdua empat mata seperti itu. Kemudian ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti itu, untuk mengisi waktu luangnya dia, supaya waktu luangnya itu bisa apa ya, diisi oleh kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti itu. Kemudian anak ini kan yang saya tahu itu dia punya apa ya, kesukaan di musik seperti itu. Kebetulan di sekolah itu kan ada kayak ekstra karawitan atau pelajari, ada yang tari seperti itu, tari kreasi untuk perempuan. Nanti rencananya saya ajak ngobrol anak ini, kemudian kalau bisa saya arahkan untuk mengikuti salah satu ekstrakurikuler di sekolah untuk mengisi waktu luangnya seperti itu. Rencananya seperti itu. Kemudian saya juga mencoba berkomunikasi juga dengan orang tuanya seperti itu. Tapi karena itu tadi orang tuanya dua-duanya kerja, jadi komunikasinya itu tidak begitu lancar seperti itu. Kadang misal saya WA sekarang itu baru besok siang atau sore dibalas oleh orang tuanya seperti itu. Jadi kalau dalam apa ya, komunikasi yang efektif seperti itu saat ini masih belum, tapi saya selalu berusaha dan pengen sekali untuk ngobrol dengan orang tuanya untuk istilahnya saling sharing mengenai perilaku anak ini di sekolah seperti apa dan di rumah seperti apa. Jadi ada komunikasi antara dua pihak seperti itu. Iya, betul Pak. Karena kan anak-anak ini
hanya berapa jam toh di sekolah kan gitu ya Pak ya. Iya, Lebih masih ya, banyak waktu luang waktu seperti itu. luangnya itu banyak yang di rumah. Iya, betul yang dikatakan Pak Taufik tadi. Memang anak ini apa ya, harus kita arahkan ke banyak-banyaknya kegiatan, banyak-banyaknya kesibukan, sehingga dia Iya, dengan apa ya, dengan banyaknya kesibukan yang mengisi dirinya, akhirnya kan dia nggak condong untuk main-main keluar-keluar rumah yang nggak jelas sama teman-temannya yang anak laki-laki istilahnya itu keluyuran itu tadi kan gitu. Selama iya. ini pantauan Pak Taufik, anak ini mengikuti ekstra apa ya Pak ya, yang sudah diikuti selama ini? Yang saya tahu anak ini ikut ekstra menari kayaknya, Oh, tari kreasi kayaknya. iya iya iya. Seperti. Iya, Tapi anak karena ini juga saya kan pernah ajak ngobrol. ya. Nah, anak ini juga punya ketertarikan di kesenian yang lain. Dia ingin ikut ekstra Albanjari, bilangnya seperti itu, bilang ke saya seperti itu. Saya waktu itu malah namanya memberikan dukungan ke anak ini. Nggak apa-apa nak kalau memang saya kan sudah sering ngobrol dengan anak ini, maksudnya di sekolah, di rumah dia sering merasa kesepian kalau sore pulang dari sekolah. Pak, kalau saya ikut ekstranya 2 nggak apa-apa, tak seperti itu. Saya bilang selama itu kamu sanggup dan tidak mengganggu aktivitasmu di rumah, waktumu dengan keluarga ya nggak apa-apa. Saya di rumah loh Pak, nggak ada orang, daripada di rumah sendiri saya di sekolah saja ikut ekstra seperti itu. Beliau anak ini pengen ikut ekstra Banjari seperti itu. Saya pernah menyampaikan ini ke pelatihnya yang pelatih ekstra Banjari ini, dan pelatihnya juga welcome sekali gitu, nggak apa-apa Pak. Ini juga demi kepentingan anak-anak seperti itu. Jadi pelatih ekstranya juga sangat mensupport sekali seperti itu. Iya, Pak. Dari solusi-solusi yang disampaikan Pak Taufik tadi, mungkin salah satu bisa apa ya, mengatasi permasalahan si anak ini tadi biar tidak membuat aksi yang mana aksinya itu bikin apa ya, kacau gitu, kacau teman-temannya, akhirnya kan seperti itu. Karena keusilannya itu tadi mungkin juga kurangnya perhatian dari orang tuanya juga yang sama-sama repot ya Pak ya, istilahnya itu sama-sama repot. Tapi selama ini komunikasi dengan orang tuanya bagaimana Pak Taufik? Respon dari orang tuanya ketika Pak Taufik Saya membicarakan pernah mencoba meminta waktu ke orang tuanya untuk bertemu seperti itu. Tapi waktu itu orang tuanya masih belum ada waktu yang yang bisa gitu loh Bu, karena orang tuanya ini sering kerjanya itu nggak tentu seperti itu. Jam pulangnya seperti itu, jam pulangnya kadang ya yang pulang itu misalnya hanya ibunya seperti itu malam, kadang hanya bapaknya. Jadi untuk meluangkan waktu itu orang tuanya sih bilang nanti Pak ya, nanti kalau memang ada waktu sengkos nanti saya ke sekolah seperti itu, bilangnya seperti itu ya, kayak sibuk sekali seperti itu loh. Tapi kedepannya pengen sekali untuk istilahnya ada komunikasi secara langsung seperti itu. Kalau di chat WA itu tadi responnya kadang lama gitu. Misalnya saya WA sekarang itu balasnya paling besok pagi atau agak siang seperti itu. Jadi komunikasi yang efektif itu agak sulit seperti itu kalau di WA. Tapi saya selalu nyoba bangun komunikasi, syukur-syukur bisa nanti bisa ketemu secara langsung. Tapi yang bisa saya lakukan terlebih dahulu ya mengarahkan anak ini supaya ada kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Mungkin itu yang bisa saya lakukan terlebih dahulu sampai menunggu
momen untuk bisa ngobrol langsung dengan orang tuanya seperti itu. Iya, jadi apa ya, menarik anak ini untuk cenderung aktif di berbagai kegiatan gitu loh, Pak. Jadi kalau anak ini punya kegiatan, dia tidak merasa sendiri lagi kan gitu. Emang dia sepulang sekolah itu di rumah kosong, Pak, tidak ada orang tua sama sekali. Kan Pak Taufik tadi sudah sering ngajak ngobrol sama anak ini. Yang sepengetahuan saya sih kalau siang itu nggak ada orang di rumahnya seperti itu. Berarti ibaratnya dia itu apa ya? Sekolah itu sudah bawa kunci rumah sendiri ya Pak ya kan? Iya, seperti itu. Ya. Malah beberapa waktu yang lalu itu bilangnya gini, kan anak ini nggak masuk. Iya. Anak ini nggak masuk. Siang itu orang tuanya WA bahwa anak ini sakit seperti itu. Iya. Ternyata besoknya anak ini masuk. Loh, kamu sudah sehat? Saya bilang gitu kan, saya tanya. Kemarin kata ibumu kamu sakit. Enggak kok Pak, saya enggak sakit. Saya mau ngambek, pengen ikut ibu, tapi enggak boleh. Oh, iya. Betul. Karena masih kelas 4 itu, iya. Yang penting kamu sehat, saya bilang gitu. Saya juga enggak kaget dengar jawabannya gitu. Iya Pak, karena kelas 4 itu kan juga masih cenderungnya polos ya Pak ya, anaknya itu maksudnya peralihan dari kelas 3, kelas 4 itu kan masih belum yang sampai ke tingkatan anak kelas 6 mau ke SMP kan belum seperti itu Pak ya. Jadi jawaban polos itu jelas. Iya, jawaban polos. Saya nggak sakit Pak. Berarti anak ini ya berangkat pagi itu masih ada orang tua Pak kalau sepengetahuan Pak Taufik ketika dia berangkat sekolah. Kalau paginya saya juga kurang tahu ya, orang tuanya masih di sekolah. Kayaknya iya sih, karena beberapa kali tuh saya lihat anak ini kan bawa bekal. Terus saya tanya, kamu bawa bekal? Iya Pak. Kadang enggak, ternyata. Tapi beberapa kali bawa, katanya disiapkan oleh ibu seperti itu. Seperti itu yang saya tahu. Untuk pagi itu kayaknya masih ada orang tuanya. Terutama yang ibunya kayaknya. Hanya pulangnya aja Pak ya, dia sudah dibawa. Pulangnya saja setelah dari sekolah itu dia kayak apa ya, nggak ngerti mau ngapain, mungkin seperti itu tiap hari kan seperti itu. Jadi dia itu biasanya main dengan teman-temannya, maksudnya main kemana gitu ya tanpa pengawasan dari orang tua gitu. Betul. Apalagi si anak ini juga masih kelas 4 ya Pak ya. Cenderung kalau dikatakan masih kategori masih anak-anak kan gitu Pak ya. Anak-anak masih duduk di kelas 4, pulang sekolah nggak ada orang tua, dibawain kunci sendiri kan gitu. Otomatis kan dibawain kunci sendiri sampai dia tadi kan bosan kan Pak, kayak bosan gitu di rumah dia. Saya di sekolah aja deh Pak gitu. Iya. Dia kan merasa nggak ada siapa-siapa aku pulang kan gitu. Dia kalau siang misalnya main sama teman-temannya tetangganya ya enggak salah anaknya kan sepertinya seperti itu Pak. Iya. Pantauan makanya itu tadi saya ingin sekali untuk komunikasi dengan orang tuanya gitu. Maksudnya kan saya juga ingin tahu informasi dan pendapat yang disampaikan oleh orang tuanya tentang anak ini di rumah seperti itu. Selama pantauan Pak Taufik ini anak ini enggak ada saudara, memang anak tunggal atau punya saudara sudah kerja gitu? Kalau saudara ada, dia punya kakak kalau tidak salah SMP sekarang, kakaknya itu juga SMP. Dan pulangnya itu lebih sore kakaknya. Nah itu mengenai komunikasi dia dengan kakaknya itu saya juga masih belum tanya secara lebih detail seperti itu. Kalau tentang kakaknya saya lebih biasanya tanya mengenai kegiatan dia di rumah seperti itu atau kegiatan dia setelah pulang dari sekolah. Betul sekali, memang ada kesalahan anak-anak itu kita sebagai pendidik ya Pak ya, sampai sedetail itu gitu loh. Kita juga tahu anak yang lain itu merasa
apa ya, terbebani ke sekolah. Dia kan juga anak yang lain kan butuh suasana yang nyaman kan gitu. Kalau kejadian seperti itu kan juga anak-anak yang lain kan merasa dirugikan juga loh, Pak. Kalau sering ada Iya, laporan-laporan seperti itu kan iya, iya. akhirnya kan merugikan yang lain juga. Dari solusi-solusi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira solusi yang mungkin yang bisa dikatakan bisa dilakukan lebih awal itu tadi ya Pak ya, Iya. memandu dia, menggiring Mengarahkan dia, anak ini ya ke mengarahkan, betul, kegiatan mengarahkan untuk kurikuler di sekolah. kegiatan, biar ada istilahnya itu ada aktivitas kan gitu. Iya, Jadi, kita seperti ah, seperti ya itu. betul. Jadi cenderung kita arahkan ke aktivitas yang lebih positif ya Pak ya tentunya kan seperti Iya, itu. Jadi biar tidak lagi terjadi apa ya usil jahil kepada temannya lagi. Terus iya, kita juga butuh dia itu kayak tadi itu keegoisan itu tadi loh Mbak. Dia maunya iya, iya. nek cocok. Saya juga berharapnya mungkin dengan misalnya dia lebih sering berinteraksi dengan temannya, mungkin itu akan menumbuhkan rasa peduli atau saling menghargai terhadap orang lain. Saya harapannya juga seperti itu karena apalagi tadi kan anak ini mau ikut apa namanya ekstral Banjari. Kemudian saya tahu bahwa pelatih anak ini pelatih Banjari ini juga apa ya memiliki apa namanya ya cara melatih yang menurut saya sangat baik sekali dalam mendampingi anak-anak. Jadi tidak hanya melatih dari segi bermain musik Banjarinya, tapi juga mengenai misalnya kan itu kan apa ya namanya tim perlu kekompakan seperti itu. Betul, betul, Saya tahu bahwa pelatih Al-Banjari ini bisa istilahnya membangun kerjasama antara sesama apa anak yang ikut di ekstra tersebut seperti itu. Saya juga berharapnya anak ini ada apa ya tumbuh rasa kepedulian mau menghargai yang lain seperti itu. Saya sering menyampaikan apa lebih ke titip sih ke pelatih Al-Banjarinya mengenai anak yang satu ini seperti itu. Iya, kalau misalnya apa kita kan di sekolah itu banyak istilahnya banyak teman yang bisa kita ajak kerjasama ya Pak ya selain mungkin selain guru yang setiap hari kita ketemu atau bisa kita kerjasama dengan guru ekstra itu tadi yang kadang ketemunya hanya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali kan seperti itu kita tetap bisa membangun kerjasama karena suatu permasalahan kalau kita atas sendiri yang ada ya Ya, pusing sendiri iya, kan iya. gitu Mbak ya. Jadi dibutuhkan Rasa berat kerjasama, dibutuhkan kerjasama, cari solusi bareng-bareng tadi yang disampaikan Pak Taufik sudah apa ya ide yang sangat bagus untuk kedepannya untuk anaknya ini tadi berkembang yang lebih baik dan tentunya kita berharap yang seperti itu Mbak ya. Jangan kita gila dia mau ikut Master Al-Banjari siapa tahu nanti dari situlah akhirnya terbangun yang namanya apa ya karakter-karakter untuk bekerja sama dengan temannya itu kan akhirnya terbangun dengan sendirinya muncul dengan sendirinya tanpa paksaan jadi bisa apa ya tidak lagi keegoisan itu muncul terus dia lagi tidak merasa sepi ya dengan Pak Taufik memberikan solusi-solusi seperti itu kan akhirnya dia menemukan yang namanya apa ya kayak aku diperhatikan ya ternyata di sekolah kan seperti itu ya Pak ya karena kalau cerita Pak Taufik tadi oh anak ini kayak kurangnya diperhatikan orang tuanya mungkin karena kesibukan orang tuanya seperti itu Pak ya. Kira-kira ada lagi yang perlu disampaikan ya Pak ya terkait masalah ini mungkin Pak Taufik punya apa ya kayak rencana yang mana tapi tadi yang dikatakan Pak Taufik tadi sudah mewakili untuk solusi si anak ini semoga nanti ke depannya anak ini tidak lagi beraksi dalam tanda kutip itu tadi ya Pak ya jahil sama temannya terus sikapnya itu condong ke anak laki-laki kan gitu Pak ya iya iya
Ya, terima kasih banyak Bu Okta untuk kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sharingkan seperti itu. Terima kasih banyak atas waktu dan feedback yang panjenengan berikan. Ya, saya juga terima kasih Pak Taufik atas sharingnya permasalahan yang ada di sekolah kita. Memang cenderung yang paling sering kita jumpai itu permasalahan anak-anak seperti itu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya Terima siang kasih. hari ini. Terima kasih. Ya, saya tutup ya Bapak. Saya Kira-kira akhiri. gitu ya. Iya. Oke, saya turun. Bapak, Pak Taufik. Ya. Iya. Ini waktunya berapa? Pak, mulai jam berapa tadi Pak Taufik? Tadi yang disampaikan Pak Sen itu 60 menit per bor. Iya. Kita tadi mulainya kan jam 2 kurang ya Pak ya? Jam 2 kurang. Tapi ini Pak Zen kirim pesan juga di chat, waktunya sampai 15.30. Waktunya sampai Kembali ke main room mungkin. Oh, di 15.30. Berarti sampai di 15.30. Oh, mungkin ini Pak. Ke main roomnya. Iya, iya. Oh, ini ada chat dari Pak Sen. Mengenai tadi kita kan ini di rukol pertama ini sifatnya kan latihan, Iya, betul Bapak. Dari apa ya, latihan kita yang pertama tadi, saya yang sebagai coach, kira-kira ada masukan atau feedback dari Okta mungkin mengenai latihan yang pertama tadi yang saya coach, panjenengan coaching. Iya. Ada masukan mungkin hal-hal yang perlu saya perbaiki sebagai coach atau apa gitu berdasarkan materi kita di 2.3. Ini apa refleksi ini ya Pak ya, tentang pembicaraan kita tadi Pak. Pembicaraan yang kita tadi kan kita coba latihan untuk kegiatan coaching seperti itu. Kira-kira mengenai alur tirtanya ini sendiri gimana menurut Dokter? Tadi kan tujuan tadi dibuka misal kita mau sharing apa siang ini seperti itu kan? Iya. Kemudian mengidentifikasi masalah yang coach hadapi seperti itu. Iya. Kemudian ada rencana aksinya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawabnya. Dari 4 step ini menurut Dokter kita bisa sharing apa ya mengenai tirta ini? Yang kita sharingkan untuk tirtanya ini apa untuk ini ya Pak ya? Saya tadi itu ini loh Pak, lihat di ini ada refleksi diri latihan coaching itu loh Pak. Iya, Pak Taufik sudah baca juga ya? Tadi saya lihat sekilas mengenai kalau tidak salah satunya ya refleksi dari refleksi. Betul Pak. Ini kan yang saya lihat di sini itu ada gini kan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi gitu. Terus kemudian yang Pak Taufik sampaikan tadi apa ya yang perlu kiranya diperbaiki atau ditingkatkan untuk depannya gitu ya Pak ya? Iya. Ini yang pemahaman saya mengenai alur tirta itu kan ada tujuan, ada identifikasi yang tanggung jawabnya ini loh, yang mungkin di step terakhir tanggung jawabnya itu
membuat komitmen terhadap rencana aksinya ini, bahwa nanti benar-benar rencana tadi itu dilaksanakan, kemudian siapa yang sekiranya bisa membantu, kemudian setelah ini ada tindak lanjut lagi mengenai coaching ini atau tidak, seperti itu. Yang saya pahami seperti itu untuk alur kita. Iya. Jadi di tanggung jawabnya itu kayak ini ya Pak, membuat komitmen. Bahwa kita berkomitmen seperti itu untuk bahwa rencana aksi yang kita bicarakan di percakapan tadi itu terlaksana. Ya. Kemudian sekiranya ada pihak yang membantu, kayak tadi kan panjenengan melibatkan teman-temannya untuk membantu si anak tadi kan, seperti itu, kita bantu temannya itu. Kemudian kalau tidak salah di step tanggung jawab itu kayak ada apa ya, bukan kesepakatan sih. Ini Pak, bukan kayak ini, ada menentukan langkah selanjutnya gitu Pak? Lah iya, kayak nanti setelah misal rencana aksi itu terlaksana seperti itu, obrolan ini akan ada lagi atau cukup seperti itu? Iya betul Pak. Itu bahwa coaching ini sudah cukup atau nanti ada lanjutannya seperti itu. Mungkin setelah melaksanakan rencana tadi, oh ternyata ada hal baru lagi yang harus didiskusikan lagi, seperti itu. Kalau ternyata dari rencana yang sudah dijalankan ternyata hasilnya sudah sesuai harapan, mungkin bisa coachingnya sudah bisa dikatakan cukup dulu di pembahasan itu, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan aksi, ya setelah kita melakukan aksi, terus misalnya kok muncul permasalahan, kayak seperti itu. Berarti ini ada lanjutannya, gitu. Iya. Seperti itu. Ya karena apa ya? Coaching ini kan kayak apa ya? Membantu coach itu bisa lebih mengembangkan dirinya dalam mengatasi permasalahan seperti itu. Sebenarnya materi ini menarik sekali sih menurut saya, bagus sekali. Ya beda dengan mentoring, kayak mungkin yang sering kita yang enggak kita sih, tapi kalau yang sering saya alami di sekolah seperti itu, misal dengan KS, itu lebih kayaknya mentoring, seperti itu yang terjadi di sekolah. Kegiatan yang terjadi itu kayak lebih ke mentoring, karena dari yang lebih berpengalaman itu membantu yang kurang berpengalaman, seperti itu. Kalau yang menurut saya sih terjadi di sekolah saya seperti itu yang sering saya alami. Itu lebih ke mentoring, tapi ini masih menurut saya sesuatu yang baru, tapi ini menarik, seperti itu. Betul. Ini Pak, kalau saya baca-baca ini ya, ini loh Pak, coaching ini kan nanti itu seperti membimbing gitu kan Pak ya? Membimbing. Iya, tapi coaching kedudukannya itu setara, antara coach dengan coachingnya ini setara itu. Jadi bukan dalam artian mengajari seperti itu, tapi lebih ke kayak diskusi, kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya bisa menstimulus ide-ide baru dari coachingnya, seperti itu. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bisa menimbulkan ide-ide baru dari coachingnya, seperti itu. Di coaching ini kayak kita tuh bersama-sama mengasah otak sih menurut saya, mengasah otak, memunculkan ide-ide baru. Jadi bukan dalam artian ada yang mengajar, ada yang diajari, enggak, tapi lebih ke mengasah otak untuk lebih mungkin lebih kreatif, kritis, inovatif dalam menghadapi suatu permasalahan, seperti itu sih menurut saya. Coaching itu seperti itu, menurut saya seperti itu. Menarik sih. Iya, betul.
Kalau menurut saya, ini saya juga baca-baca itu, coaching ini kan bisa kita lakukan bersama dengan murid ya Pak ya? Antara guru dan murid itu loh Pak. Iya. Nah, Tapi jadi, kalau di apa ya, di materi ini itu coaching itu diperuntukkan atau dipersiapkan kita sebagai KS kan seperti itu. Mungkin kalau kita ke apa namanya dengan siswa itu mungkin ya kayak pembelajaran yang berpihak pada murid atau yang berpusat pada peserta didik mungkin begitu. Tapi kalau coachingnya ini kayaknya itu untuk persiapan KS bisa mengembangkan rekan apa istilahnya rekan-rekan guru yang ada di sekolah seperti itu. Iya, Pak. Jadi istilahnya kita itu apa ya? Bukan apa ya, semacam kalau monitoring tadi ya kata Pak Taufik tadi kan memang seolah-olah kayak apa ya, ada yang mengarahkan gitu. Tapi kalau coaching ini ya itu tadi mencari apa ya, mencari tujuannya, terus mencari apa ya, terbiasa menemukan ide-ide baru seperti dari apa istilahnya kegiatan itu muncul ide-ide baru di mana secara tidak sadar itu coachingnya itu juga semakin apa ya, bukan semakin pinter sih tapi lebih semakin apa ya, lebih berpikir kreatif seperti itu kalau ada sesuatu. Menurut saya sih coaching iya Kak, obrolan kita berdua tadi ya Pak ya, ini di luar konteksnya ini ya, tapi masih sambung yang dikatakan Pak Zen tadi loh, yang sering saya dapatkan itu apa ya, coachnya ini lebih apa ya, kan malah kebalikannya itu tadi loh Pak, antara coach iya maksudnya coachingnya itu malah kadang kayak berperan sebagai coachnya. Oh iya. Jadi alur-alur percakapannya itu kok kayak perannya terbalik seperti itu. Oh, tapi kadang gitu kita kan tanpa sadar loh Pak. Lah ya makanya itu tadi saya ingin sekali sharing mengenai cerita ini menurut panjenengan gimana gitu. Kan mungkin bisa saling menurut panjenengan cerita itu gini, coaching itu gini. Terus misal tadi dari latihan yang kita coba praktekkan itu kira-kira saya itu di bagian mana yang misalnya perlu perbaikan seperti itu. Kalau menurut saya nggak ada Pak, karena kalau saya lihat sesuai alur kita ya sudah sesuai kayak gitu. Ya sebenarnya saya juga tadi apa namanya dalam artian saya sebagai coach, tapi saya juga memperhatikan Bokta sebagai coach. Maksudnya kan saya juga apa alur yang Ibu laksanakan itu sesuai atau loncat-loncat seperti itu, dan yang saya lihat tadi juga alur yang Ibu pakai juga sudah urut seperti itu. Mulai dari tujuannya dulu, kita mau ngobrolin apa, kemudian identifikasi dari masalah yang disampaikan oleh coach, kemudian rencananya nanti aksi untuk apa namanya ya kayak tindak lanjutnya seperti apa, kemudian kita menjawabnya nanti apakah rencana aksi itu benar-benar dilaksanakan atau hanya berhenti sampai di situ seperti itu. Terus apa nanti coachingnya ini ada lanjutannya atau cukup sampai pembahasan ini seperti itu di step terakhirnya di tanggung jawabnya. Menurut saya seperti itu sih. Kadang gini, mungkin kita baca materi yang sama, tapi kadang itu persepsi atau pemahaman seorang itu agak beda seperti itu. Makanya perlu menurut saya untuk saling bertanya. Menurut iya Pak. Gitu kan supaya persepsi sama. Iya, benar. Padahal materi yang dibaca ya sama, tapi kadang persepsinya beda. Tapi
ini Pak, takutnya itu di pemahaman kita. Kalau saya tadi seperti itu, saya khawatir pemahamannya. Kadang pemahaman seseorang itu kan Iya, berbeda, betul ya, Pak. makanya perlunya untuk saling apa ya, terbuka, kemudian jangan malu untuk bertanya sih. Iya, betul. Gitu. Tapi percakapan kita tadi nggak terbalik ya Pak ya? Enggak apa? Maksudnya nggak sampai terbalik toh? Perannya menurut kembali perannya lagi kita menurut tadi. saya enggak sih. Saya khawatir. Ya nanti kan mungkin ada elaborasi dari Pak Zen juga. Iya. Dari latihan yang teman-teman lakukan tadi mungkin ada poin-poin mana yang istilahnya perlu perbaikan atau penguatan seperti itu. Itu tadi. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita praktekkan tadi itu tidak melenceng jauh dari yang seharusnya coaching itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan nggak terbalik, mudah-mudadan. Iya, saya karena ya di sini terus terang saja istilah-istilah ini kan hal yang baru kan gitu menurut saya, meskipun pernah kita lakukan tapi ini tadi dinamakan kan gitu Pak. Seperti ini ternyata apa ya, kita ngobrolnya bertanyanya itu kan juga nggak sembarangan kan gitu. Iya. Maksudnya nggak menyimpang jauh kemana-mana kan gitu. Yang saya khawatirkan tadi kan itu, makanya harus jelas ini mana ya saya gitu arahnya. Kalau dilihat-lihat lagi ya Pak, dari alur Tirta itu kan ada 4 ya, mulai dari tujuan, identifikasi, tujuan kita sudah, topik pembicaraan kita tadi sudah sepakat. Kemudian menggali dan memetakan situasi saat ini, maksudnya menghubungkan fakta-fakta yang ada kita sudah lakukan. R-nya itu rencana aksinya, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksinya itu sudah kayak mencari solusinya tadi kan Pak ya. Tanya itu tanggung jawab, tanggung jawab, komitmen dia, komitmen langkah selanjutnya. Selanjutnya ini bagaimana Pak? Untuk besok itu gimana ya Pak ya? Belum ada pembahasan ya. Kalau besok itu yang disampaikan Pak Zen tadi, ini kan kita latihan. Iya. Besok itu kita melaksanakan mempraktekkan coaching seperti itu. Kita coachingnya itu benar nggak tahapnya seperti itu dan direkam seperti itu. Kita melakukan kegiatan coaching tahapnya sudah betul atau tidak gitu. Oh iya, besok praktek coaching sesuai. Iya, besok coachingnya direkam, ini kita latihan gitu. Makanya tadi kalau semisal menurut panjenengan ada bagian-bagian tertentu yang istilahnya perlu penguatan, itu saya sangat mengharapkan sarannya gitu. Jadi pas kegiatan coachingnya direkam itu langkah-langkahnya sudah tepat, tidak melenceng atau tidak lompat-lompat seperti itu. Ya kayak kita latihan melakukan kegiatan coaching seperti itu. Iya, betul. Besok direkam kemudian seperti itu.
Jadi sekarang itu ibarat kita latihannya gitu ya Iya, Pak ya? latihannya, latihan Besok melakukan coaching. latihan coaching. Besok coaching kegiatannya itu kayak coaching sebenarnya gitu dan direkam. Nanti kan mungkin yang menjadi penilaian tadi pasien sempat apa namanya menunjukkan rubrik kalau tidak salah yang Iya betul dinilai Pak. mendengarkan aktif, pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian satu lagi itu apa tadi yang rubriknya yang istilahnya Pak, kemudian ketepatan waktu salah satunya itu. Kalau pengalaman Pak Jenengan sudah ada pengalaman coaching atau mungkin istilahnya lain di sekolah, bantu teman rekan sejawat atau apa gitu? Kalau saya punya pengalaman itu ya sekedar apa Pak ya, sharing gitu aja sama rekan sejawat. Lebih Kemudian ya, istilahnya yang sering kita pakai sharing gitu. iya, saya enggak seberapa paham ya. Mungkin kalau menurut istilah saya itu saya hanya sharing, sering diajak sharing dengan teman-teman itu. Terutama ya sharing dengan permasalahan murid Iya. itu tadi Pak juga. Seperti apa ya namanya ya? Ya sebenarnya kadang di sekolah itu kadang ya ada diskusi-diskusi dengan rekan sejawat mengenai apa ya permasalahan yang dihadapi teman-teman, tapi waktu itu belum disebut coaching, lebih ke sharing dari coaching. Ya, saya sendiri juga contohnya lebih ke sharing gitu. Oh, iya. Kita lebih sering menggunakan istilah itu Coach biasanya. Iya, Ayo kita iya. sharing. Contoh kalau saya contohnya lebih ke itu tadi kata-kata sharing itu tadi sharing permasalahan siswanya kan gitu ya. Iya. Atau sharing masalah pembelajaran gitu. Kok anak-anak diberi cara kayak gini kok masih kurang nangkep ya gitu kan biasanya seperti itu Pak. Ya, kadang gitu. Padahal menurut gurunya perasaan saya sudah menerangkan dengan cara yang paling gampang enak, tapi muridnya saya turun paham. Iya betul. Sampai kadang gitu kayak kita itu apa ya yang salah dari kita sampai gitu Pak. Kok anak ini kita cari cara kayak gini, anaknya juga masih belum maksimal hasilnya, ganti udah metode ngajarnya juga belum maksimal. Saya kadang gitu kita ya yang salah. Saya kadang merasa gitu Pak. Apa Iya. perlu apa ya istilahnya apa metode yang kita lakukan itu apa perlu itu apa ada yang diperbaiki atau diubah caranya atau gimana kan gitu. Iya. Ya banyak sekali sih sebenarnya apa ya kadang kejadian-kejadian yang ya dihadapi kita dan teman-teman di kelas seperti itu biasanya pasti ada saja gitu. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, saya tadi ketika jadi coach jadi bagaimana Pak? Mungkin ada Ya, masukan Pak Taufik? Ya, yang di bagian apanya tuh? Yang ketika saya menjadi coach jadi loh Pak. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya perbaiki atau lebih saya tingkatkan lagi begitu? Kayaknya enggak hanya panjenengan sih tadi kan apa ya kayak mungkin perlu saya juga waktu jadi coach itu mungkin di tahap akhirnya kayaknya kita yang harus lebih belajar ya, lagi. Lagi itu maksudnya bahwa rencana aksi yang sudah kita bicarakan itu benar-benar
nanti ada komitmen untuk dilaksanakan seperti itu, mungkin nanti itu dibuatkan. Karena tadi saya juga nggak merasa di bagian itu juga kuat. Kemudian kalau memang ada pihak yang bisa membantu, itu mungkin juga nanti dibahas. Kemudian kelanjutan dari coaching itu kayaknya di tahap akhir dari alur tirta itu ada, maksudnya mungkin kayak nanti kalau semisal dirasa perlu kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal ini, mungkin nanti disebutkan seperti itu. Kayaknya saya sih terutama itu mungkin lebih, menurut perasaan saya sih di step terakhirnya sih yang tanggung jawabnya itu mungkin nanti perlu diperbaiki mungkin seperti itu. Kalau Bu Okta? Iya, sama Pak. Kalau saya tadi sampai di akhir-akhir itu kok agak ini ya, gimana ya Pak? Mengakhirinya gimana? Iya betul Pak. Saya khawatir keliru gitu loh Pak. Jadi Pak Taufik kan juga awalnya kan Pak Taufik dulu tuh. Makanya saya sudah benar apa belum ya? saya gitu tadi juga. Saya sesuai alur tirta apa enggak ya? Saya gitu karena kok saya agak bingung juga waktu di tanggung jawabnya ini loh Pak. Iya. Hanya ini loh, iya. Ya mungkin untuk persiapan besok nanti mana ya, nyari-nyari ide lah. Iya, betul Pak. Mungkin ada yang apa ya, yang perlu kita perbaiki, ya, mungkin kita salah dalam menyampaikan, bisa jadi loh Pak ya. Iya. Untuk besok coba kita kira kelompoknya ini sama atau jadi lagi untuk besok yang direkam? Kayaknya besok yang direkam ya sama Pak kelompok ini. Kalau lihat ini kan sudah saya kalau dikasih lagi yang bingung nanti untuk mikir apa ya istilahnya kayak konsepnya gimana gitu ya. Iya, kalau dilihat kayaknya sama Pak, bornya ada 5 kok untuk besok. Iya. Kemudian semisal ini kelompoknya tetap begini ya, panjenengan yang diangkat besok itu kasusnya sama atau kira-kira beda? Kalau menurut saya sama saja Pak. Iya, sama saja. Ya itu nanti khawatirnya kalau beda itu nanti konsepnya itu agak bingung gitu, ini mau diarahkan kemana gitu. Betul. Kalau menurut saya Pak ya, kita latihan dasarnya ini, maksudnya permasalahannya ini, besok waktu kita praktek sesungguhnya ya kita pakai permasalahan yang sama aja ini gitu. Makanya tadi tinggal apa yang perlu yang perlu kita perbaiki kiranya itu tadi. Kalau pemahaman Pak Taufik mungkin yang di bagian terakhirnya di alur tirtanya itu kita kok agak belambiar. Iya. Bingung. Saya tadi juga sempat iya gimana waktu tanya ini yang tanya ini apa sudah benar ya seperti ini, soalnya saya baca bolak-balik itu kan di situ ada komitmen gitu loh Pak, komitmen dalam membuat sebuah rencana lah. Komitmennya ini biar terlihat jelas kita harus bagaimana caranya membicarakan kan seperti itu Pak. Iya. Ya kayaknya sama deh, di tahap akhirnya kayaknya kita lebih perlu lebih smooth saja di akhirnya gitu, lebih enak di akhirnya. Iya betul. Jadi kalau awal-awalnya tadi kan oke lah, saya juga masih nyambung gitu. Terus di akhir memang kan kita butuh cari aksi tadi loh Pak, rencana aksi. Rencana aksinya itu kita sudah sampaikan, terus saya baca lagi kok iya kan tadi ada komitmen saya gitu, gimananya ini komitmennya. Iya. Untuk memunculkan gitu loh Pak, maksud saya untuk memunculkan kata-kata seperti itu nanti kita olah lagi atau kita dipikir-pikir lah untuk kata-katanya yang enak. Betul, saya loh di sini juga belajar Pak. Lah ya sama itu,
Iya. Ya kemarin walah ya apa ini kayak gitu kan. Ya gitu ya podo ae Bu. Ya itu tadi saya juga tadi kan mengkonfirmasi kadang yang dibaca itu kan sama, kadang mungkin penafsiran dan pemahamannya itu beda. Nah itu menurut saya penting untuk disamakan dulu gitu, menurut itu yang gimana, menurut saya gimana. Jadi nanti mungkin saling tukar pikiran, oh ternyata gini maksudnya seperti itu. Jadi dalam komunikasinya itu enak gitu. Iya betul. Makanya tadi kan di awal itu memang benar-benar perlu kita cari dulu kan gitu toh Pak. Perlu kita kita bicarakan sekiranya nanti tidak melenceng jauh kan gitu. Ya, karena tadi sebenarnya di langkah-langkah awal itu sebenarnya sebelum kegiatan coaching itu juga boleh ada pembicaraan untuk perencanaan, percakapan perencana kalau tidak salah tahapnya. Jadi sebelum melakukan kegiatan coaching itu bisa ngobrol-ngobrol ringan saja gitu loh. Mungkin mengenai nanti ketika misalnya kita akan melakukan kegiatan coaching besok, kira-kira yang perlu dikuatkan atau diperhatikan atau di bagian ini nanti saya butuh ini, nggak apa-apa sebenarnya diobrolin kalau memang sekiranya perlu. Kalau memang dari latihan yang kita laksanakan tadi menurut Ibu stepnya sudah cocok, hanya di bagian akhirnya nanti kita perlu ada perbaikan lagi supaya lebih jelas, lebih terlihat gitu di akhirnya, mungkin nggak apa-apa. Menurut saya juga seperti itu, kayaknya kita tadi di step akhirnya yang agak kurang gimana. Iya Pak, benar ya Pak ya. Saya kok memahamkan lagi. Iya. Ini loh, Pak Taufik tadi pertama itu ini ya, jadi coachnya ya Pak ya. Iya, tadi saya jadi coachnya. Coach, ya betul ya. Makanya tanya kita ngobrol apa ini kan begitu. Iya, iya. Kan dalam di step tujuan, maksudnya ini mau bicara apa, bahas apa. Gitu. Kemudian kan panjenengan nanggapi, oh ini saya mau sharing, mau cerita kan gitu. Tujuan pembicaraannya di situ. Kemudian setelah itu ada identifikasi dari cerita yang sampean dapat itu, coachnya itu kayak mengkonfirmasi bahwa yang sampean hadapi itu ini seperti itu. Kasih permasalahan yang dihadapi. Kemudian setelah itu dengan tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu coachnya itu memancing supaya coachingnya itu mengeluarkan ide-ide kreatif untuk penyelesaian masalah, ide-ide baru. Jadi iya benar Pak, istilah gampangnya gitu tadi saya nangkep. Istilah gampangnya saya Pak Taufik tadi memancing untuk memancing. Karena tadi itu yang disampaikan di pertemuan di rukun awal itu, coaching itu bukan meminterkan coachnya, tapi meminterkan dalam artian mengembangkan coachingnya juga supaya lebih lebih pintar lah istilahnya seperti itu. Jadi coaching itu enggak meminterkan, bukannya coachnya tambah pintar enggak, atau tadi pintar itu enggak, tapi tujuan coaching itu coachingnya ini lebih berkembang seperti itu. Makanya yang digali idenya itu malah dari coachingnya. Kalau coachingnya kan kayak mentoring seperti itu sih menurut saya. Itu mentoring Pak ya kalau coach di sini tuh kayak rekan kolaborasi supaya si coaching ini tuh mampu memunculkan ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coachnya. Jadi tujuannya supaya coachingnya tambah dalam tanda kutip tambah encer. Oh iya, ini coachingnya ya Pak ya. Tujuannya coachingnya ini supaya berkembang gitu.
Makanya tadi itu benar yang dikatakan Pak Taufik tadi, istilah gampangnya itu memancing. Jadi coachnya itu memancing. Terus menurut Ibu gimana? Menurut Ibu apa yang bisa kita lakukan? Terus siapa yang sekiranya bisa membantu? Atau kapan ini bisa dilakukan satu tindakan seperti itu? Supaya coachingnya itu apa ya? Punya ide. Mengeluarkan ide-ide baru. Iya, betul. Dan cara tanpa coachingnya sadari ternyata si coach ini apa ya tambah kreatif gitu dalam menunjukkan ide-ide baru seperti itu kan. Kadang kita hanya perlu stimulus gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mau berpikir agak keras mungkin seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita tadi ya, kembali lagi memancing kita menggali ide baru seperti itu. Sesuai dengan permasalahan yang sedang. Karena kalau tadi coachnya itu yang condong memberikan itu pengalaman, itu masuk mentoring ya Pak ya? Mentoring itu kan hubungan dari yang punya pengalaman membantu yang tidak berpengalaman. Yang ada di materi seperti itu mentoring sih sebenarnya. Tapi kalau coaching ini kan belajar bareng, berkolaborasi gitu, bukan ngajari tapi belajar bersama. Berkolaborasi. Supaya coachingnya ini bisa lebih berkembang. Yang saya pahami. Iya, saya juga pahamnya seperti itu Pak. Dari kemarin saya memahami juga seperti itu, agak terbulut-bulut juga awalnya. Mungkin kita belum praktek itu Pak ya. Jadi foto saya paling gitu. Hanya coaching. Apa bedanya dengan yang lain gitu ya? Iya, betul Pak. Saya juga ya itu tadi. Ya itu pemahaman saya gitu. Ya. Saya memahaminya juga sebatas itu juga. Makanya saya tadi gini, benar apa enggak ya? Apa enggak? Jangan sampai nanti komunikasi kita itu tertukar itu tadi loh Pak. Karena bedanya makanya tadi di awal menurut Boka coaching itu gimana gitu kan. Saya juga pengen apa ya, tahu pemahaman, bukan pemahaman, menurut Ibu coaching itu seperti apa gitu. Nanti kan saling tahu, menurut Boka seperti ini, menurut saya seperti ini. Nanti kan bisa mungkin ada apa obrolan diskusi seperti itu gini. Jadi saling apa ya? Ya saling belajar sih menurut saya. Condong ke kolaborasi ya Pak ya, kemitraan ya kita ya, kolaborasi gitu ya. Menurut saya sih gitu, menurut saya sih nggak tahu nanti mungkin ada penguatan dari. Iya. Izin menyela, Bapak Ibu bisa kembali ke ruang utama. Iya Bapak, terima kasih. Siap. Ke ruang utama ya. Iya Bapak. Ini terima kasih Bapak. Mohon izin Mbak Zeng. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bapak Rianto. Gimana? Masih sehat Pak Ardi? Alhamdulillah Kak Batu. Ini main room dah? Main room? Enggak, ini ya, ruang ini utama Pak. Ini ruang utama. Oke. Ruang utama. Jadi kalau tadi kamar Pak. Tadi kamar, ya, sekarang kamar. Ruang utama. Ruang utamanya. Dari loka sampai sekarang batunya nggak hilang-hilang. Tambah kekel. Nanti lulus hilang. Gimana Bu ya? Lulus hilang waktu Waduh. Gak Saman kayaknya itu Bu, waktu menerima amplop langsung batunya hilang. Oh alah.
Pak Bagus sama Pak Rian tak kebresi terus. Wokta sehat Wokta? Belum kesurupan kan? Mic-nya masih mute. Aman ya wes, aman di situ aja wes, jangan kemana-mana ya. Takutnya kesurupan. Kopi. Pak Bagus. Pokoknya enggak sampai tulari virus ya, enggak apa-apa Pak Adi, aman. Oh tenang, Saman kalau membutuhkan virus saya ada banyak. Nanti kalau misalkan pilek batuk bisa di-scan pakai Smada. Itu yang versi gratis ya Pak Ardi. Yang versi gratis Pak, kalau pakai Norton bayar. Aduh. Kaget Pak mlebu murah-murah kena virus sih kalau. Halo Bu Yanti, apa kabar Bu Yanti? Harus baik. Harus baik. Bayangkan di belakang Anda tiba-tiba ada yang membuka pintu rambutnya panjang. Walai, metu. Wong Bu Yanti yo panjang kok. Pak di ruangan iki aku wis dhewean. Aku di Justru ruangan itu saya sengaja melakukan itu. Iya, tapi di ruangan ini hanya aku sendiri. Bukan gudang kan Bu? Mentang-mentang di ruangan saya sendiri. Kalau saya di ruangan biasanya. Dari kericuhan sekarang jadi hening. Bapak Ibu, ini main road ya? Oke. Ini kok nggak ada Pak Zen ya? Nah, Ya sih, Bor satu apa? paling sebentar lagi bergabung soalnya Pak Zen kan Masih tadi keliling. standby Main di room ya? room utama kayaknya tadi sama Bu Dewi. Saya telepon Bu Anita bentar. Ya. Ini masuk ruang. Ya. Di ruang utama tapi bersatu deh. Coba kita ke bersatu. Di telepon Bu. Ini katanya di ruang utama. Kata NTP di sini. Ruang utamanya di sini. Iya. Kalau bor satu itu kamar satu. Iya Pak. Tadi Iya, Pak telepon Bu Anita. Halo. Iya, tadi saya sama Pak Taufik soalnya bergeser link ya Pak Taufik ya. Iya, kayaknya di sini nggak ada Pak Zen deh. Iya, Kayaknya ini masih bor ini kayaknya. Loh enggak, ini bukan bor, ini halaman utama. Iya tak? Iya. Saya tadi ke halaman utama. Nah, tadi saya itu bornya itu dioper sama Pak Zen, memang sama Pak Taufik tadi. Bor satu ini tidak ada orang sama sekali, tidak ada orang di sini. Kosong. Bor satu saya tadi. Bu, ini kosong. tempat Ini halaman utama. Salah tadi. Bor satu kan Sebelah ruangan. CCC. Dengerin Mensos lagi nelpon. di grup. Bu Risma Ibu, Pak. Coba. Iya. Wis manut Mensos. Oh, oke. Kabeh kok bengoknya aku terus sang di kisme. Ini loh. Gimana Bu Mensos? Petunjuknya gimana? Salah room di anu loh, Bapak. Kita ke Di WA. Pak Zen itu loh lewat chat WA. Nah, barusan dikasih. Akhirnya pakai HP ini gak iso nang kono. Loh, terus piye? Kita metu sih. Link baru. Oke, yuk kita menuju ke sana teman-teman. Oke. Ya Wardi, saya Wardi. GG. Saya keluar Wardi.